belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita pretest dulu sebelum belajar. Kualitas. Kalian sudah baca belum modul yang sudah dibagikan di grup WA-nya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Tulis nama, jangan lupa. 1 menit lagi. Jika sudah, boleh diantar. Sudah diantarkan, waktunya habis. Nanti siap pembelajaran ada tanda post test. Siap untuk belajar? Siap. Gimana kabarnya? Baik. Sarapan kan? Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan prokes, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak satu sama lain. Oke? Sekarang kita mau masuk materi minggu kedua. Minggu lalu kita bahas tentang apa ya? Persebaran sumber daya alam di Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Ada yang masih ingat apa aja yang dipelajari minggu lalu? Komponennya apa aja? Misalnya 1. Stabilitas kesediaan pangan. Kalau Siti? Keterjangkauan. Kualitas pangan. Kualitas. Oke, untuk komponen ketahanan pangan yang pertama itu adalah ketersediaan. Kita lihat gambar ini. Apa ini? Tempe dan kertas. Kira-kira apa maksud dari gambarnya? Berasal dari mana tempe dan kertas? Dari sumber daya alam. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber daya alam yang dijadikan sebagai bahan penyedia ketahanan pangan. Nah, pada minggu ini kita lihat ternyata kok sumber daya alam itu nggak cuma dijadikan pangan, ternyata di sebelahnya dijadikan apa? Dijadikan kertas. Kertas termasuk pangan nggak? Enggak kan? Nah, jadi dari dua gambar itu berasal dari sumber daya alam. Dua-duanya berasal dari sumber daya alam yang diolah. Yang satu berfungsi sebagai ketahanan pangan, artinya bahan makanan kita. Yang satu lagi berfungsi sebagai apa? Alat, kan? Alat menunjang kita. Misalnya kalau sekolah kita butuh kertas. Nah, yang satu jadi sumber daya alam di sini memiliki fungsi sebagai penyedia bahan industri. Ini tempe itu kan termasuk hasil industri. Industri apa? Industri rumah tangga. Terus kertas juga termasuk hasil dari industri. Kertas ini dari mana asalnya? Dari kulit kayu yang dijadikan pulp. Pulp itu sama dengan bubur kayu, kemudian diproses barulah menjadi kertas. Kertas itu juga beragam jenisnya ya. Ada yang kertas warna, kertas PS, kertas untuk kita nulis, segala macam ada jenis kertas. Mau tisu juga termasuk dalam kertas. Nah, materi kita pada minggu ini adalah potensi dan persebaran penyedia bahan industri. Indikator yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis potensi dan persebaran dari sumber daya industri. Kemudian indikator yang kedua yang harus kita capai pada pertemuan kali ini adalah membuat peta potensi dan persebaran sumber daya industri. Oke, kenapa kita harus mempelajari ini? Yang pertama, setelah mempelajari ini diharapkan kalian mampu menganalisis potensi dan persebaran sumber daya industri, terus kalian mampu memahami jenis-jenis bahan industri, dan kalian mampu mengenali potensi dan persebaran sumber daya industri. Metode yang dipakai problem based learning, kemudian metodenya itu ada diskusi, kemudian ada tanya jawab dan presentasi. Lihat gambar ini. Ya, Popi mau coba silakan. Kapas juga menghasilkan bahan untuk membuat kain. Terus pakaian. Oke, kapas diperoleh kemudian diolah menjadi kain, kain diolah lagi menjadi pakaian. Ada yang lain dari Popi? Oke, terima kasih ya Popi jawabannya.
dia akan menjadi kain, kemudian kain itu berubah menjadi pakaian. Nah, sekarang dari kegiatan itu apakah termasuk dalam industri? Ya. Ya. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan industri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai lebih baik lagi ataupun lebih tinggi lagi. Jadi industri itu adalah suatu kegiatan yang mengolah suatu produk ataupun suatu barang menjadi produk yang lebih bernilai lagi. Bahan yang diolah dalam kegiatan industri itu disebut dengan bahan baku. Berkaitan bahan baku, industri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada industri ekstraktif, kemudian ada industri non ekstraktif dan industri fasilitatif. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyedia bahan industri dan ketahanan pangan itu berasal juga dari alam. Jadi alam itu tidak hanya dimanfaatkan sebagai ketahanan pangan, tapi juga sebagai penyedia bahan industri. Itu adalah contoh-contoh potensi persebaran sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan industri. Yang pertama ada potensi dan persebaran hasil pertanian dan perkebunan untuk bahan industri. Kedelai ini banyak dibudidayakan di daerah lahan yang berupa ladang. Kedelai biasanya diolah untuk apa? Tempe, kemudian susu atau soya ya kita bilangnya. Kemudian tahu. Apalagi kalau makan mie nggak pernah ketinggalan. Ya, Bu. Kecap. Lanjut, potensi dan persebaran hasil tambang sebagai bahan industri. Batu bara digunakan sebagai sumber energi. Potensi yang ketiga yaitu potensi dan persebaran hutan untuk bahan baku industri. Nah, bagaimana kendala yang terjadi dalam ketersediaan bahan baku? Yang pertama adalah kebijakan atau regulasi. Kemudian ada teknologi. Selanjutnya ada tenaga kerja. Oke, ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, seperti biasa kita langsung kerja kelompok. Kelompoknya masih sama dengan yang minggu lalu. Ibu tidak berubah, jadi kalian tetap kerja diskusi sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. 3 kelompok, 1 kelompok 5 orang. Ini ada LKPD-nya, ibu bagikan per kelompok lagi. Oke, apa yang harus dikerjakan? Kalian mencari tahu bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai bahan baku industri yang ada di Indonesia. Silakan mulai dikerjakan. 15 menit untuk berdiskusi dan 5 menit sampai ke depan. Kalau kurang paham silakan ditanyakan. Iya, nanti di kalau ini kan bahan baku dan begini. Karena fokus ke bahan kelompok 1 paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Jafar Devi. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ini saya akan membacakan hasil tambang sebagai bahan industri. Agar lebih mudah, nanti saya akan memberikan petanya. Ada yang mengenai itu di apa itu? Rumah itu. Iya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kelompoknya dan misalnya yang sudah mengerti, sudah tahu. Cuma ada yang terlewat, Pulau Kalimantan khususnya. Itu nggak ada satu pun yang buat di situ. Nah,
seharusnya di Kalimantan itu ada tambang batu bara yang terkenal besar. Terus potensi kehutanannya juga besar di sana. Kemudian kalau untuk pertanian, pertaniannya ada di semua provinsi masih ada, dengan ada yang bisa ada. Oke, nah dari yang sudah kalian diskusikan, kalian sudah mampu menunjukkan di mana tempat-tempat persebaran dari bahan-bahan industri itu sendiri. Jadi kalian sudah tahu kalau industri bahan baku industri ini, misalnya bahan tambang, di mana-mana kalau sebarannya kalian sudah tahu. Terus kalau kalian sumber daya pertanian, kalian sudah tahu di mana persebarannya. Dari yang kita pelajarin tadi dan sampai yang terakhir ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, jelas. Satu kesimpulan pada hari ini, industri adalah kegiatan yang mengolah bahan dan baku menjadi barang yang lebih atau barang atau produk yang memiliki nilai dan manfaat jauh lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Industri terbagi menjadi 3, ada industri ekstraktif, non ekstraktif, dan fasilitatif. Nah, itulah yang dapat kita simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Dan sebelum kita menutup, Ibu mau kasih kalian post test. Post testnya 5 menit aja, 5 soal. Ya. Oke, yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Waktunya sudah habis, kita lanjut 5 menit. Oke. Tugas tetap sama seperti biasa di aplikasi psikologi. Minggu depan kita akan masuk ke materi energi baru dan terbarukan. Jadi jangan lupa dibaca modulnya. Kemudian diulang kembali materi yang sudah kita dapatkan minggu lalu dan hari ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.